sahabat sehat RSA, kembali lagi dalam acara TikTok Tips Informasi Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Dr. Edwin, PhD, spesialis mikrobiologi klinik. Halo dokter, apa kabar dok? Baik, sehat-sehat. Oh, iya. Nah dok, kayaknya akhir-akhir ini itu mulai banyak berita dok tentang kasus antraks ya dok di salah satu wilayah di Yogyakarta. Yang sepertinya kalau yang saya tahu itu udah lama nggak ada berita tentang antraks ini, tiba-tiba booming lagi dengan kasus yang jumlahnya lumayan banyak dok. Nah sebenarnya antraks itu kan penyebabnya bakteri ya dok. Itu bakteri apa ya dok sebenarnya antraks ini? Baik, ya jadi antrak itu disebabkan oleh bakteri gram positif berbentuk basil atau batang, dan ini dinamai sebagai Bacillus anthracus. Itu adalah penyebab atau bakteri yang menyebabkan antraks. Nah, kalau untuk bakteri antraks ini biasanya dia menularnya lewat apa ya dok? Kalau waktu itu yang berita itu kan dari, kalau nggak salah sapi dok, sudah mati, kemudian dikubur, kemudian dagingnya dikonsumsi. Bakteri ini khusus ya, karena dia ketika dihadapkan dengan kondisi ekstrim di lingkungan, dia membentuk spora. Spora itu melindungi dia terhadap suhu ekstrim atau suasana lingkungan ekstrim, dan memang membuat dia bertahan lama atau bertahun-tahun di tanah, sehingga ketika itu dia menginfeksi hewan ternak atau herbivora, dan ketika dia menginfeksi kemudian mati atau memiliki gejala, dan kita sebagai orang yang makan daging itu yang sudah terinfeksi oleh Bacillus anthracus, itu juga menyebabkan kita terinfeksi oleh antraks juga. Oke, nah dok, kalau misalnya antraks, misalnya ada yang konsumsi daging tersebut ya dok, itu jenis penyakit yang menular atau terkena di manusia itu apa aja ya dok? Baik, kalau ketika manusia makan daging yang terinfeksi, itu kemudian dia infeksi oleh antraks, ketika masuk ke dalam tubuh, ada 3 macam ya. Yang pertama, ketika kita makan daging yang terinfeksi antraks, itu menyebabkan antraks pencernaan. Kalau kita menghirup spora yang ada di tanah ataupun ada di hewan herbivoranya, itu menyebabkan namanya antraks pernafasan. Kemudian kalau kita kontak langsung dengan sporanya atau kulit kita terluka dan spora itu masuk kemudian menyebar, itu menyebabkan namanya antraks kulit. Oke. Nah dok, berarti itu tuh bukan suatu perjalanan penyakit ya dok? Jadi sendiri-sendiri, antraks pencernaan sendiri, kulit sendiri, sama pernafasan sendiri ya dok? Iya, kalau kita bagi ke 3 macam antraks memang iya. Dan juga ada yang hewan, seorang peternak sapi ya, kemudian dia memiliki hewan yang terinfeksi, dia menyentuh hewan tersebut dan juga makan hewan tersebut, mungkin juga terinfeksi 2 hal itu, kulit sama yang antraks pencernaan. Nah, kalau untuk gejalanya dok, dari jenis-jenis antraks yang tadi sudah tertular manusia itu kira-kira apa aja ya dok? Baik, kalau kita akan melihat gejala klinisnya ya, pada antraks kulit, yang pertama itu biasanya ada benjolan yang gatal, kemudian ada bisa di telapak tangan, di leher, di wajah, kemudian ketika itu mengelupas, itu menjadi luka yang hitam. Dan di situ kadang tidak berasa lagi, painless. Nah, itu adalah satu gejala yang utama ketika kita temui antraks kulit. Itu yang pertama. Kedua, antraks pernafasan ya. Antraks pernafasan tentunya akan berhubungan dengan saluran pernafasan, di mana ketika spora antraks itu masuk, dia akan menginfeksi, menyebabkan yang pertama adalah demam dan menggigil. Kemudian kedua, gangguan pernafasan yang bisa berupa sesak nafas, kemudian juga nyeri telan, yang juga berhubungan dengan itu. Kemudian adanya keringat dingin juga bisa, kemudian mual juga bisa, dan tentunya ada pegal-pegal dan linu pada tubuh kita. Itu yang pernafasan. Yang pencernaan itu kurang lebih sama, ada demam, menggigil, kemudian nyeri telan juga. Tetapi yang kita fokuskan atau highlight, ada gejala di pencernaan di mana dia bisa menyebabkan mual, dan mualnya atau muntah itu juga bisa disertai oleh darah. Jadi darah yang bercampur dengan muntahan pasien, itu satu. Kemudian diare juga bisa disebabkan oleh antraks pencernaan, dan di sini juga disertai oleh darah juga. Nah, itu beberapa gejala yang kita temui di beberapa antraks kulit
pernapasan dan pencernaan. Oke. Nah, Dok, mungkin sahabat RSA di rumah mungkin ada yang penasaran juga, Dok. Iya. Kalau semisal sudah tertular, manusianya sudah tertular dengan antraks tadi, apakah bisa menularkan ke manusia lain ya, Dok? Ya, kita harus pahami ya bahwa antraks itu tidak bisa menularkan dari manusia ke manusia. Oh, oke. Ya, intinya ketika ada hewan ternak yang terinfeksi antraks, kemudian dia mati ataupun sebenarnya terinfeksi tapi belum mati dan kita makan daging sapi atau ternak itu baru menginfeksi manusianya. Terlebih kalau kita tidak memasak daging sapi dengan betul. Itu penyebaran seperti itu. Ya. Nah, Dok, kalau semisal sudah tertular dan sudah ada gejala seperti tadi yang dokter jelaskan, itu penanganannya apa ya, Dok? Atau gimana baiknya, Dok? Kalau sudah menemui gejala seperti itu, idealnya adalah datang ke rumah sakit ya untuk penanganan yang lebih dini. Karena kalau sudah lanjut itu bisa berbahaya penyakitnya seperti itu. Idealnya maka harus ke rumah sakit untuk mencari pertolongan. Oke. Nah, kalau semisal pencegahannya, Dok, maksudnya selain tadi mungkin dokter sudah menjelaskan masak daging sapi sampai matang ya, Dok. Nah, kalau lainnya apa ya, Dok? Untuk pencegahannya itu bisa kita lakukan dengan cara tidak memakan daging sapi atau hewan ternak yang sudah mati. Kemudian kedua, kalau masak daging itu sebaiknya dengan matang, ya dengan suhu 60 derajat Celcius ya kalau kita masak dengan direbus ya. Kemudian ketiga, ketika kita bekerja di daerah yang beresiko adanya penyakit antraks, kita harus melakukan vaksinasi bagi mereka yang bekerja laboratorium atau peneliti yang berhubungan dengan Bacillus anthracis atau pasien yang terpapar antraks, kemudian juga bagi para peternak yang memang ternaknya terinfeksi oleh antraks. Tentunya itu vaksinnya tidak bebas, tapi harus diberikan kepada orang tertentu yang memiliki kriteria-kriteria tertentu itu. Ya. Nah, Dok, dari kita ngobrol-ngobrol singkat ini, Dok, hari ini itu kalau bisa saya simpulkan memang antraks ini kan menularnya dari hewan ke manusia. Kalau manusia-manusia nggak pernah ada kasusnya ya, Dok? Nggak, maksudnya tidak mungkin terjadi. Nah, kemudian kalau mungkin sahabat RSA di rumah ternyata menemui kasus tersebut di lingkungannya, mungkin segera diminta untuk dibawa ke rumah sakit atau ke IGD RSA yang bukanya jelas 24 jam. Nah, terima kasih dokter atas bincang-bincang hari ini. Semoga sahabat RSA di rumah dapat ilmunya. Sampai jumpa.